Selamat datang di Pondok Pesantren Putra Putri As-Salafi, Babakan Ciwaringin, Cirebon. Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah NU As-Salafi merupakan salah satu unit pendidikan satu atap di bawah Pondok Pesantren Putra Putri As-Salafi, Babakan Ciwaringin, Cirebon. Pondok Pesantren As-Salafi dan As-Salafiyat ini merupakan lembaga pendidikan pesantren wakaf yang didirikan pada sekitar tahun 60-an oleh Kiai Haji Syairoji Abdurrahim beserta sang istri Nyai Hajah Tasmiah Abdul Hanan. Bismillahirrahmanirrahim. Pondok Pesantren Putra Putri As-Salafi Babakan Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat didirikan pada tahun 1965 oleh Almarhumah Ayahanda Kiai Haji Syairoji Abdurrahim dan Ibunda Nyai Hajah Tasmiah. Pesantren Putra Putri As-Salafi ini tentu didirikan atas kebutuhan dan dorongan dari masyarakat saat itu untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pendidikan agama. Pesantren As-Salafi ini pertama didasarkan pada misi ilmu, national ilmu pengetahuan, ilmu agama. Kemudian dibarengi dengan ketakwaan. Jadi antara ilmu dan takwa ini harus seimbang, beriringan. Kemudian juga bahwa pesantren As-Salafi ini merupakan tempat di mana khazanah intelektual para ulama-ulama salaf itu dikaji, dikembangkan, ditransfer kepada para generasi santri untuk mengkaji khazanah intelektual para ulama terdahulu yang dikenal dengan kutubut turaf atau di Indonesia dikenal dengan kitab-kitab. Nah, itu dikaji. Nah, harapannya para santri itu kemudian bisa mengikuti kondisi zamannya dengan tidak melepaskan akar khazanah intelektual Islam yang sudah diracik, yang sudah dirumuskan oleh para ulama-ulama terdahulu. Jadi kalau istilah kaidah di Nahdlatul Ulama yang terkenal itu ya al-muhafadzatu 'alal qadim shalih wal akhdhu bil jadidil usul. Yang klasik dipelihara, dilestarikan, yang baru diadopsi, disesuaikan. Spirit itulah yang terus dijaga oleh pengelola Pondok Pesantren As-Salafi dan As-Salafiyah hingga sekarang, yakni menjadi ruang belajar guna mencetak generasi unggul dari masa ke masa. Komitmen tersebut dibuktikan dengan dilaksanakannya ragam program pendidikan, seperti salah satunya adalah program pendidikan integral selama 6 tahun. Pada tahun 2012 didirikanlah atau diadakan Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah NU As-Salafi Babakan Ciwaringin, yang kurikulumnya itu tentu mengikuti kurikulum pemerintah Republik Indonesia. Kenapa diadakan lembaga pendidikan formal ini? Karena sesuai dengan usulan dari para alumni dan masyarakat. Para alumni Putra Putri Pesantren As-Salafi itu menganggap bahwa di As-Salafi ini sudah saatnya memiliki lembaga pendidikan formal yang satu atap dengan pesantren, atau istilahnya integral. Jadi integral antara pesantren dengan sekolah, sehingga kegiatan-kegiatannya 24 jam itu terpantau dan terintegrasi. Maka lahirlah istilah pendidikan integral di MTS dan MAI As-Salafi Babakan Ciwaringin. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah pendidikan yang satu atap. Jadi nyantri di pesantren Putra Putri As-Salafi sekaligus sekolah di MTS dan MAI As-Salafi. Nah, sekolahnya pun itu 6 tahun. Arahannya itu 6 tahun masuk daftar
lulusan SD atau Madrasah Ibtidaiyah MI ke MTS NU As-Salafi. Kemudian selesainya itu pada tingkat aliyah atau Madrasah Aliyah NU As-Salafi. 3 tahun sanawiyah, 3 tahun aliyah. Integral tahun. Program integral pendidikan selama 6 tahun yang dijalankan Madrasah Sanawiyah hingga Madrasah Aliyah NU As-Salafi disempurnakan dengan adanya ekstrakurikuler seperti olahraga, kesenian, organisasi dan keterampilan dari tempat kejadian ke tempat yang lebih aman. untuk mengembangkan multiple intelligence dan kreativitas para siswa dan siswi. Dengan banyaknya pilihan ekstrakurikuler, para siswa dan siswi dapat mengoptimalkan minat dan bakat di luar dari kemampuan akademik. Who wants to give me an example? Yes, you? Father would like to stay in Jakarta next month. Yeah, okay, very good. Implementasi dari pelaksanaan program pendidikan integral tersebut didukung tidak hanya di sisi fasilitas gedung, namun juga kualitas pengajar yang mumpuni. Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah NU As-Salafi memiliki tenaga pengajar yang profesional, lulusan S1 dan S2 dari berbagai perguruan tinggi, baik dari dalam maupun luar negeri. To learn about expression. Tentunya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin masuk sini. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, sebelumnya mohon maaf, saya datang ke sini ke kantor yang pertama mau silaturahmi Pak. Karena minggu kemarin saya belum masuk, terus selanjutnya di sini saya mau mohon izin Pak, mau melaksanakan kegiatan P5 BPR Pak, program project. Proposalnya caranya berarti mengurangi sampah plastik ya. Iya. Mengurangi sampah plastik aman menjadi kuat ya. Rencana untuk pengembangan proyek ini sudah dipersiapkan timnya Pak Tadi? Alhamdulillah sudah Pak. Berapa orang? Ada 3 dengan saya, ini dengan guru IPA sama guru fikih. Pas ya dengan Bapak kembangkan sekarang itu berarti pelajarannya. Terus nanti untuk melaksanakan programnya ada anggarannya nggak? Anggaran belum ada Pak, tapi sebetulnya anggaran itu diadakan. Syukur-syukur dari pihak sekolah mengadakan anggaran. Ada. Ya sebenarnya bagus ini ya Pak. Jadi tinggal Pak Sarif perhatikan saja. Dana anggarannya dibikin katanya silakan nanti bisa diajukan ke madrasah. Kita juga bisa dibantu. Oh paling bisa memberi yang lebih baik seperti itu. Pasti untuk kegiatan seperti ini harus segera terrealisasi. Mudah-mudahan sudah bisa sukses. Dan tidak juga bisa berhasil semua, kompak semua. Bahkan saya ucapkan. Dan insya Allah nanti untuk pelaksanaannya mulai besok Pak. Besok, target kelasnya kelas Di kelas 9. kelas 9 saja. Ya di kelas 9 nanti besok kita nanti bertiga tim memaparkan ke siswa penting ada program P5 PPA. Nanti di hari yang kedua kita praktek ke lapangannya. Boleh, silakan dimulai nggak apa-apa besok timnya siap ya, kompak ya. Kita Untuk tangani PKM-nya dulu Pak. silakan nanti disorot sini. Saya ACC Pak Sarif ya. Ya, Silakan dilaksanakan. terima kasih Bapak. Dilihat di situ Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Oke, baik semua? Iya. Sudah sarapan belum nih? Belum? Ya, belum, nanti istirahat sarapannya ya. Karena ketika waktu belajar kita tidak boleh makan. Ya, oke? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, di pagi hari ini, terlebih dahulu ya supaya kita berkah ya dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, ya kita bersama-sama berdoa ya. Nah, tentunya dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah walaupun Yesus sallallahu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terlebih dahulu Bapak cek kesiapan kalian. Semuanya berdiri. Nah, coba berdiri. Lihat kerapian, udah rapi belum semuanya? Ya, oke. Ya, sudah berdiri rapi. Sekarang dilihat di bawah, ada sampah nggak? Tidak. Ya, ada sampah nggak? Kalau ada diambil sampahnya, dibuang keluar. Ya, silakan sampahnya dibuang keluar, silakan. Ya. Silakan. Ya, yang lainnya silakan duduk. Yang lainnya duduk. Oke, baik, untuk hari ini mungkin kita berbeda dengan minggu-minggu yang sebelumnya ya. Di mana minggu sebelumnya kita membahas tentang materi pembelajaran atau pelajaran Quran hadis. Tapi sekarang kita akan membahas tentang PP5 PPRA ya. PP5RA boleh atau P5 PPRA. Kalian tahu P5 PPRA? Sudah pernah melaksanakan? Belum. Ingin tahu P5 PPRA? Oke. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang P5 PPRA. Tetapi sebelum kita ke materi, terlebih dahulu Bapak mau ngecek dulu kehadiran kita ya. Kehadiran yang hadir, bilang hadir, yang apa, yang jarang bilang yang apanya apa ya. Nggak mungkin kedengaran. Agnia, Atifah, Alibi, Alida, Putri, ada nggak Putri? Sakit. Ya. Alma Nurfadilah, Amalia, Asti Ananta, pulang. Ya. Aulia, baiklah kita masuk ke materi. Apa itu P5RA? P itu singkatan dari Profil Pelajar Pancasila. Profil Jadi di sini ya kita akan mempelajari tidak hanya dalam satu pelajaran, ya tidak hanya dalam satu mapel, tetapi apa secara keseluruhan, di mana nanti kita di dalam pembelajaran ini bagaimana caranya ya kita memanusiakan manusia, bagaimana caranya kita menghargai orang lain, bagaimana kita caranya menghargai bumi semesta ini. Nah, oleh karena itu apa? Penting buat kita untuk mempelajari P5 PPRA ini karena apa? Supaya apa yang kita tempati alam semesta ini bisa terlindungi secara maksimal sehingga apa? Menjauhi dari segala bahaya dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Contoh misalkan sampah, ya. Sampah sekarang sudah banyak sekali berserakan. Ya, penempatan penampungan sampah semuanya sudah penuh. Ya, karena apa? Karena sampah yang kita berikan atau sampah yang kita buang itu lebih banyak dari pemanfaatan sampah. Kenapa di sini? Karena masih banyak di antara kita yang kurang dari kesadaran. Nah, oleh karena itu di pelajaran P5 PPRA ini
Bapak sengaja mengambil tema tentang sampah, pemanfaatan sampah. Nanti ada sampah-sampah yang bisa didaur ulang, ada sampah yang tidak bisa didaur ulang. Ya, semuanya bisa. Tinggal kita bagaimana. Banyak sekali ya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di ujung-ujung sana memanfaatkan barang-barang bekas dijadikan nilai yang ekonomis atau nilai uang yang sangat tinggi, dijual seperti ada yang bisa bikin pot bunga, ya. Contohnya lagi ada yang bisa dibuat lapak meja, ya, plastik ada kan yang dibuat lapak meja. Ada juga yang sedotan, tahu sedotan? Nah, sedotan juga bisa dibikin supaya lebih indah daripada habis minum es, apalagi sekarang cuaca sedang panas ya. Banyak sekali minum es, ya. Sedotan itu kan berserakan tuh, daripada semuanya menjadi sampah yang tidak berguna, lebih baik sedotan yang kita konsumsi, yang kita beli ya selama ini dimanfaatkan, dibikin sebuah kreasi. Apa contohnya? Bisa dibikin bunga dan lain sebagainya. Oke. Next, untuk selanjutnya bergotong royong. Nah, dalam P5 PPRA juga kita di sini ditunjuk atau dituntut untuk bergotong royong, kolaborasi. Ya, makanya tidak hanya belajar Al-Quran hadis. Al-Quran hadis itu mungkin menimbang hadis an-nadawatu minal iman. Nanti dibantu dengan kolaborasi dengan pelajarannya lain, ada akidah akhlak, ada pelajaran seni budaya, prakarya dan seterusnya. Kepedulian kita terhadap lingkungan ya sangat perlu kita tanamkan sejak dini. Sangat perlu kita tanamkan. Terus kita harus berbagi apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, jangan hanya untuk diri sendiri. Ya, artinya apa? Contoh kita minum es. Minum es enak sendiri sedotan gitu loh. Habis itu dibuang. Nah, bagaimana caranya supaya bisa dimanfaatkan berbagi kepada orang lain? Sedotannya dikumpulkan, dibikin kreasi, dijual lalu disumbangkan kepada orang. Itu bisa. Makanya penting buat P5 PPRA karena di sini apa? Ada gotong royong. Terus yang keempat ada mandiri. Kita diajarkan untuk mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, tidak bergantung kepada orang tua, tidak bergantung kepada saudara kita. Kita mandiri, memanfaatkan segala sesuatu apa kebutuhan kita, ya, apa yang kebutuhan kita, sebagaimanapun situasi yang kita hadapi bisa diselesaikan dengan diri sendiri. Kalau kita membiasakan diri dengan mandiri, maka kita akan hidup dengan enak, nyaman. Tetapi kalau kita terbiasa dengan apa dari orang lain, pengaruh orang lain, tentunya ketika orang lain tidak ada, kita akan merasa kehilangan. Itu yang keempat. Nah, ini N-nya kebuang. Mengambil keputusan. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Hal apa yang harus kita perbuat? Sampah ini mau dikemanakan? Mau dijadikan apa? Kan itu. Loh, itu yang kelima. Yang keenam selanjutnya kreatif. Nah, ini kita dituntut kreatif. Sebisa mungkin ya, sebisa mungkin kita memanfaatkan apa yang ada. Jangan selagi-lagi jangan kita praktis langsung beli. Mentang-mentang kita orang kaya, ya. Mentang-mentang banyak uangnya, mau mainan beli, mau mainan beli. Kita harus mempunyai kreatif, ya. Dengan menerapkan P5 PPRA ini, nah kita mengharapkan masyarakat atau siswa-siswi yang mempunyai pemikiran kreatif sehingga Pak bisa mendatangkan inovasi-inovasi yang baru, ya, karya-karya yang baru. Yang itu yang keenam ya, terakhir ya. Jadi 6 dimensi ini, ya, 6 dimensi ini sangat berkaitan sekali. Ya, bisa dipahami ya. Oke, baik. Untuk semuanya
Untuk semuanya, untuk pembahasan ini ada yang mau ditanyakan tidak dulu? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, paham ya? Oke, untuk tugas PDP-PPRA ini nanti Bapak akan menuntut kalian untuk membuat kreativitas dari bahan plastik. Ya, nanti bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Keempat kelompok ini silakan masing-masing membuat kreativitas. Ya, nanti besok pertemuan selanjutnya kita akan atau kalian semua akan membuat kreativitas dari sampah plastik. Bisa dipahami? Insyaallah. Paham? Insyaallah. Baik, kalau sudah paham semua, ya, karena waktu sudah habis, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Mari kita tutup kegiatan di pagi hari ini dengan membaca surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Kita bisa berjumpa kembali di minggu yang sekarang ya. Setelah minggu kemarin kita menjelaskan tentang apa itu P5PPRA ya. Sekarang sebelum kita memulai kegiatan selanjutnya, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah ya. Ala-adina walaupun solehah Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Fatihah tadi ya, tentunya pembelajaran kita di hari ini berjalan dengan lancar ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Amin. Amin. Oke, teman-teman semuanya, apakah ada yang tak berangkat? Ada yang sakit? Oke, kalau ada yang sakit kita doakan semuanya yang mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh ya. Oke. Baik, sebelum kita lanjut pelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu. Baik, kita absen terlebih dahulu ya. Kalau yang nggak hadir, tolong dijawab nggak hadir. Alasannya apa ya? Sakit atau izin atau pulang dan lain sebagainya. Oke, kita absen dari bawah. Biasanya kan dari atasnya. Kita absennya dari bawah supaya beda dari yang lainnya. Zakia Ahnia, Zahratus Sita, izin. Zahira, Yaya, Ulan, izin. Syahda, Siti Nurfinza, Soleha, Ristin, Nur Aqidatul Awam. Oh ada, ya Nur Aqidatul Fitriyah ya. Nur Halimah, Nita Ajam, sakit. Nihayatun Habibah, Agnia Bilqis. Iya, terima kasih ya. Masih banyak yang hadir ya, yang nggak hadir, yang sakit. Kita doakan bersama, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin.
untuk semuanya sesuai dengan apa yang kita pelajari bahwa kita memanfaatkan sampah yang tadinya dibuang atau tidak menjadi apa-apa, sekiranya bisa menjadi bahan kreativitas buat kita. Ya, oleh karena itu Bapak minta semuanya dibagi kelompok dan membuat kreativitas masing-masing. Apa yang dibikin bebas, yang jelas dijadikan kreasi, dijadikan yang sesuatu bisa dapat menghibur atau bermanfaat. Ya, ini barisan ini satu kelompok, ya. Ini satu kelompok, ini satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok. Dan nanti setelah selesai akan dipresentasikan di depan salah satu. Ya, oke? Siap? Yuk kita di satu kelompok. Silakan membentuk satu kelompok. Silakan membentuk. Ya, membentuk. Bapak minta masing-masing kelompok perwakilannya maju ke depan membawa hasil karyanya. Ya. Baik, tadi teman-teman kalian sudah presentasikan itulah hasil karya yang sedikit ya, sedikit sebagai contoh memanfaatkan sampah, memanfaatkan barang yang sudah dibuang tetapi masih bisa bermanfaat buat kita semua. Tadi ada yang bikin kipas ya, hilir, yang terinspirasi katanya memang turun dalam kota yang panas ya, bisa dipilih dari bulan. Terus ada juga yang bikin pot bunga, ada juga buket buket ya. Itu semua adalah sebagian kecil karya yang bisa kita lakukan atau kita buat. Tapi apa? Masih banyak sekali kreasi-kreasi yang bisa kita buat dari itu. Bahkan bisa menjadi nilai ekonomis yang sangat tinggi, ya. Bisa menjadi nilai materialistis yang sangat tinggi, asal kita mau mengembangkan. Oke, bisa dipahami? Nah, mudah-mudahan ya semuanya bisa bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan semuanya jangan berhenti sampai di sini. Terus kembangkan kreasi-kreasi kalian. Mungkin dicukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Untuk mengakhiri, mari kita membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa
warahmatullahi wabarakatuh.